Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Madura United yang akan menghadapi PSS Sleman. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini Butai, Madura United Butai yang akan menghadapi PSS Sleman. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya, Madura United menjadi sampai pekan ketiga ini memasuki pekan keempat belum sekalipun memetik poin penuh Bajaki. Mereka hanya mampu 2 kali imbang dan di pekan ketiga kemarin mereka harus mengakui keunggulan dari Bayangkara FC walaupun dengan akhir skor tipis yaitu kalah 1-0 Madura United. Sementara sang lawan PSS Sleman datang dengan modal cukup bagus Bajaki. Di pekan ketiga mereka mampu mengalahkan lawannya yaitu yang cukup berat yaitu Arema FC dengan skor akhir 2-1. Tentu ini menambahkan motivasi tinggi bagi pasukan Dejan Antonik ini Bajaki. Oke, untuk Madura United sendiri Butai 2 kali hasil seri, 1 kali hasil kekalahan membuat Madura United ini mengoleksi 2 poin Butai ya. Sementara untuk PSS Sleman mengoleksi 4 poin dari 1 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah Butai ya. Oke, untuk dari pemain-pemainnya sendiri Butai, persiapannya jelang laga nanti Butai. Ya, secara persiapan tentunya dari Madura itu terus mempersiapkan dan terus memperbaiki apa yang kelemahan-kelemahan tim mereka. Salah satu yang paling menonjol adalah kelemahan dari masih tumpulnya lini depan mereka Baji. Walaupun dari segi peluang atau penguasaan bola mereka sebenarnya mampu untuk menguasai bola di lapangan Baji. Bahkan mereka ketika mereka melawan Bayangkara FC sedikitnya 17 peluang Butai mereka dapatkan, namun tidak ada sekalipun yang menjadi gol. Itu yang menjadi masalah bagi Madura United ini Bajaki. Apa kurang beruntung buat Madura United ini Butai? Ya, tentunya kehilangan ujung tombak seperti Beto Gonçalves yang haus gol menjadi andalan Madura United di musim sebelumnya ini belum tergantikan oleh Rafael Silva yang menjadi andalan ujung tombak di musim BRI Liga 1 kali ini, berduet dengan Escobar belum terlihat ketajamannya sampai saat ini seperti itu. Terlihat dari permainan dari Madura United cukup bagus sekali Butai, cukup meningkat Butai ya. Cukup bagus di lini tengah mereka sudah mulai menguasainya, adalah pergerakan dari Jaja, Bajaki dan pemain asing Asianya mereka Kim Jung Sung pergerakan duet antara Jaja dan Kim Jung Sung ini sudah lumayan padu dan mampu berkreasi di lini tengah Madura United dan mampu mengacak-acak pertahanan lawan. Namun inilah yang masalahnya itu finishing touch para pemain depan Madura United ini, baik dari sang striker ataupun pemain gelandang-gelandang serangnya seperti Bayu Gatra ataupun David Lali. Benar sekali Butai. Di situ juga ada Ronaldo Kuate yang selalu merepotkan pertahanan lawan Butai. Namun itulah masalahnya, itu masih tumpulnya mengasah finishing touch-nya mengasah finishing touch-nya Butai. Apalagi ya untuk pertandingan sekarang ini Butai, pastinya Madura United sangat ngotot untuk meraih 3 poin Butai. Pastinya Bajaki, itu mereka harus menghadapi lini belakang dari PSS Sleman. Apakah PSS Sleman lini belakang yang dikawal oleh Mario Maslak yang terbilang penampilannya cukup bagus di pekan 3 kemarin, apakah mampu Rafael Silva ataupun Escobar mampu menebus tembok tangguh dari Mario Maslak ini? Berbeda terbalik Butai dengan PSS Sleman Butai. Di pekan ketiga kemarin Butai secara mengejutkan mampu mengalahkan tim besar sekelas Arema Butai dengan skor 2-1 Butai. Nah, itu yang mungkin dari permainan dari PSS Sleman ini mengalami peningkatan
setelah mereka di pekan awal mereka mampu menahan imbang Persija Jakarta, lalu di pekan kedua mereka kalah dari Persiraja Banda Aceh dengan skor akhir 2-3, dan di pekan ketiga kemarin mengejutkan sekali, penampilannya cukup impresif sehingga mereka mampu mengalahkan Arema FC, salah satu tim besar, dan ini beberapa pemain hebat. Ini sebuah kejutan bagi keberhasilan Dejan Antonik, bahkan mereka di depannya itu tanpa Ibrahim Badin, tanpa Ibrahim Badin dan tanpa pemain asing di depannya, mengandalkan Ihramila, Irfan Jaya dan Angga Banji seperti itu. Namun mereka mampu menguasai lini tengah dan berhasil memanfaatkan peluang, dan akhirnya mereka pun menang dengan skor akhir 2-1. Berhasil memanfaatkan peluang sekecil apapun, Bung Utai, dan daya juangnya, Bung Utai, dari PSS Sleman ini, Bung Utai. Untuk prediksi formasi kedua tim ini, Bung Utai. Untuk formasi Bang Jaki, Madura United akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Ebrido, sementara duet center back antara Fahrudin dan Jamerson. Sementara di back sayapnya di situ ada Dodi dan Novan Setia. Sementara 3 pemain tengah di situ ada Jingzung, Jaja dan Selamat Nur Cahyo. Sementara di depan di situ ada David Lali, Escobar dan Rafael Silva. Sementara untuk PSS Sleman, Bang Jaki kemungkinan besar sama akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Ega Rizky, sementara duet center back antara Mario Maslah dan Aaron Evan. Sementara back sayapnya di situ ada Bagus Nirwanto dan Samsul Arifin. Sementara 3 pemain tengah di situ ada Kim Jeffrey, Fitra Ridwan dan Misbahus Solihin. Sementara 3 pemain tengah di depan di situ ada Irfan Jaya, Ihramila dan Irfan Badin. Oke, itu dia prediksi formasi versi Wangkong TV. Oke, Butai, jalannya pertandingan nanti, Butai, dari kedua tim ini, Butai, pastinya akan seru sekali, jual beli serangan, pastinya akan menyerang kedua-duanya nih, Butai. Ya, tentunya kedua tim sama-sama kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3. Banyak ke lini depan, Madura United harus menggempur dari sisi manapun. Banyak yang terkenal cukup tangguh, duet Aaron Evan dan Mario Maslak sudah sebilang cukup padu, banyak apalagi Mario Maslak, banyak yang sampai dinobatkan sebagai pemain terbaik, man of the match pertandingan kemarin, Majaki. Tentunya ini menjadi PR bagi lini depan Madura United, apakah mampu melewati tembok dari Mario Maslak dan Aaron Evan. Apalagi sekarang Aaron Evan ditaruh ke belakang ya, berduet di palang pintu di lini pertahanan PSS Sleman, Majaki. Sementara di segi sayapnya di situ David Lali harus mencoba melewati dari sang kapten yaitu Bagus Nirwanto, ataupun di sisi kirinya di situ harus mencoba mengalahkan atau kecepatan dari Samsul Arifin. Ada Silvio Escobar yang harus melewati dari penjagaan dari Samsul Arifin. Begitupun dari tim penyerangan dari PSS Sleman yang harus menembus dari ini pertahanan dari Madura United. Dari segi sayap, kecepatan Irfan Jaya tentunya harus menerobos ke lini penyerangan lini pertahanan dari Madura United, yang coba akan digalang duet antara Jamerson dan Fahrudin Arianto. Tentunya tembok tangguh lini pertahanan Madura United akan mencoba digedor oleh kecepatan yang penyerang dari PS Sleman ini, yang terlihat mengandalkan kecepatan, karena dari segi postur tentunya sangat kalah sekali ketika diadu dengan Jamerson ataupun Fahrudin. Kita tahu di depan PS Sleman itu ada Ihramira, Irfan Jaya, Irfan Badin ataupun Angga, yang secara postur kalah dari posturnya lebih kecil ini skuad lini pertahanan dari Madura ini. Tapi secara skill, tapi secara kecepatan tentunya jangan sampai lengah, karena ketika body besar mengalami body yang cukup kecil, namun agresasinya, kecepatannya akan menjadikan takutnya kewalahan ketika diajak lari, karena dari PSS Sleman sendiri, Butai, tidak adanya striker murni, Butai. Ya, tidak adanya. Otomatis mengandalkan postman ini seperti seperti itu, Butai. Lebih ke postman, Bajaki, atau siapapun yang diturunkan sebagai ujung tombak ataupun strikernya, dia hanya sebagai pemancing, yaitu baik Irfan Badin ataupun Angga sebagai pemain muda.
di situ akan mengandalkan kecepatannya yang diutamakan adalah kecepatan dari Ihram Mira ataupun Irfan Jaya. Iya, karena terlihat sekali Butai serangan PSS Sleman itu terlahir dari Irfan Jaya ataupun Ihram Mira Butai. Sedangkan Irfan Bahdim ini hanya sebagai apa Butai namanya di Butai? Ya, postnya, striker bayangan, memperalihkan Butai, memperalihkan perhatian dari back, bisa muncul dari serangan dari bola-bola tengah juga, bisa dari Misbahus Solihin ataupun bisa dari Fitra Riwan ataupun bisa jadi dari Kim Jeffrey yang selalu bisa menemukan bola tendangan dari luar kotak penalti. Oke, dari Madura United juga ada di situ ada Jaja Butai berduet dengan Slamet Nur Cahyo Butai. Ya, seperti itu. Lini tengah 3 pemain tengah Madura United harus berhadapan dengan 3 pemain tengah dari PSS Sleman. Di lini tengah Madura United di situ dihuni oleh duet pemain asing yaitu Kim Jung Sung dan Hugo Gomez ataupun yang sering dipanggil Jaja. Sebenarnya di tengah Madura itu terbilang cukup bagus Bang Jaki, namun yang tadi masalahnya adalah lini depan yang seolah masih mandul Bang Jaki. Belum menemukan ketajaman. Dan jangan lupa juga di Madura United ada kartu truf Madura United Butai Ronaldo Kuate pemain muda secara skill tidak kalah, namun masih perlu diasah atau finishing touch dan pengalamannya. Ketika dia dimasukkan sebagai pemain pengganti selalu merepotkan di pertahanan lawan, selalu menjadi pembeda, masih ada PR yaitu finishingnya dan pengalamannya mungkin agak sedikit diberi waktu untuk jam terbang mungkin harus diberi waktu lebih banyak. Oke, menarik sekali Butai. Prediksi skor untuk pertandingan nanti Butai prediksi berapa ini? Saya memprediksi kali ini pertandingan tentunya sangat seru sekali dan secara hitung-hitungan masih bisa saling mengalahkan Mas Jaki. Namun untuk kali ini saya memprediksi PSS Sleman agak sedikit di atas dari Madura United. Madura United ini Mas Jaki dengan skor akhir tipis 1-0. Melihat permainan PSS Sleman kemarin dan mengalahkan Arema. Masih sulitnya mencetak gol dari Madura United. Masih sulitnya. Oke, itu prediksi Bung Utai 1-0 untuk kemenangan untuk PSS Sleman. Oke, itu dia prediksi Bung Utai untuk kemenangan PSS Sleman antara Madura United dengan yang akan menghadapi PSS Sleman. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV. Silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga apabila kalian semua suka dengan channel Wangkong TV, silakan subscribe channel Wangkong TV. Terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.